Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Hamka Siregar dalam acara Bukan Cuap Kaleng-Kaleng. Ini spektakuler, mantap. Kita sekarang ini berada di tempatnya Bunda Dewi Katayama, seorang seniman sejati. Beliau ini adalah pemain ludruk, artis juga, pemain drama-drama juga, dan beliau ini salah satu tokoh masyarakat juga. Orang yang spektakuler. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang, Bang Togu. Ya, sehat selalu Mbak Dewi ya. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Nah, kebetulan juga ada seorang ini membawa nama besar ini. Beliau ini adalah seorang MC, Master of Ceremony. Dan beliau ini juga seorang vokalis. Dia namanya Bang Komeng Ancol. Komeng Ancol. Selamat siang. Selamat siang Bang Togu, apa kabar? Baik sekali, luar biasa. Kelihatannya sehat banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Komeng Ancol ini, dia kalau udah nyanyi saya pernah perhatiin suaranya tenor spektakuler. Enggak beda jauh dengan Andrea Bocelli. Pavarotti, hampir beda-beda tipis banget suaranya. Paling bisa deh. Kayak gue pepek jadi. Bang Togu ini paling bisa. Iya. Ya, semoga aja sih harapan beliau menjadi sebagian Amin, amin, Komeng. amin. Mudah-mudahan berkah. Tapi memang saya kan selalu artinya kalau teman-teman saya pertunjukan ke Mbak Dewi, saya selalu beliau kalau ada pertunjukan ludruk ataupun dia main di Jakarta, saya kan selalu nonton. Ya. Nah, saya mau tanya nih Mbak Dewi, ini main ludruk itu sejak kapan sih? Aku tuh kira-kira sampai sekarang sudah 5 tahun lah belajar ludruk. Belajar, ini orang yang suka merendah. Iya. Sudah tampil di mana-mana. Iya. Tapi masih tetap bilang belajar. Iya. Belajar dari ya pakar-pakar ludruk gitu lah. Hmm. Banyak dibimbing, banyak Iya. belajar. Pokoknya aku senang banget. Padahal aku sendiri tuh orang Solo loh sebetulnya, karena aku sudah cinta dengan kebudayaan ludruk itu dari Jawa Timur. Jawa Timur. Hmm. Jadi Mbak Dewi main ludruk itu sudah kemana aja Mbak Dewi? Ya, aku pernah diajak-ajak dengan pakar-pakar, Hmm. sepertinya Abah Kirun. Oh, yang sering- Abah Kirun. Iya, yang sering ngajak aku. Iya. Dia Mami orangnya tuh, baik banget. Mami tuh main ludruk udah bukan di Jakarta aja, udah sampai ke Madiun Ke loh. Lampung, Ke Ke Lampung, Lampung, ke sudah Madiun. main ludruk ke Lampung, Ke Lampung, Ke Madiun. ke Iya. Kalimantan. ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. spektakuler ini luar biasa. Jadi memang bukan hanya seputar di Taman Mini dan sebagainya, Iya. tapi memang udah roadshow juga kategori seperti itu. Sudah roadshow semua. Roadshow Ya. juga. Iya, jadi Mbak Dewi ini artinya bermain ludruk itu bukan hanya di Jakarta, Bukan. tetapi sudah menghibur sampai ke Ke daerah-daerah. daerah. Aslinya Mbak Dewi ini kan orang Solo. Betul. Ini Solo apa Sulawesi? Solo dong. Oh, Solo, Solo. Surakarta. Oh, Solo Surakarta. Bukan, Iya. kalau Sulawesi ujung pandang. Ujung Pandang, Makassar, bagian beda. Makassar, iya. Oh, Solo. Memang Bang Togu kebetulan tuh keluarga tuh banyak Bisa keluarga dibancing ngomongnya biasa aja kali. keluarga dari seniman. Oh, keluar ke sini, Mas? Wargaku tuh ya ada Didi Kempot, ada Oh. Mami, ada Nunung tuh masih warga family. Hmm. Oh, di Kempot itu masih almarhum? Iya. Oh, itu masih keluarga, Iya, masih keluarga seniman. Iya. Ini ada satu kejadian yang gue saksiin pada Iya, saat iya, itu. iya. Ini di dalam kamar kok ada yang main gitar. Mm. Setahu aku di rumah nggak ada siapa-siapa kan. Iya. Pada waktu itu kan memang lagi sepi. Iya. Memang biasa di rumah mami itu rame. Iya. Kok ada yang main gitar tangteng. Aku penasaran. Ah. Aku tengok. Ternyata mami main gitar. Oh, ternyata dia bisa main gitar juga. Masa sih? Main Iya, gitar. memang artinya gini, Mbak Dewi ini apa ya? Salah satu multifungsi. Artinya seniman yang multi talent. Betul. Artinya dia bukan hanya pemain ludruk atau pemain wayang orang juga kan, tetapi juga seorang gitaris. Pemain gitaris juga. Tapi kan aku kaget loh. Ah. Kok mami bisa main gitar? Gue aja bodoh banget main Iya, gitar kan. iya. Gue bisa nyanyi sedikit. Ah. Main gitar apalagi dablok gue. Tapi kelihatannya kalah. Tapi kalau memang kita lihat Bang Komeng, orang Solo itu kan memang orangnya
Lembut, ya, lembut dan sangat nyantai. Mhm. Tapi smart, cerdas, spektakuler. Santainya tuh memang Santai, ya. santainya kalau orang Solo tuh bukan santai karena nggak smart ya. Iya, Santainya tuh memang ada satu tujuan. Ada satu tujuan. Dimana satu tujuan yang dikejar dia akan pasti sampai. Hmm. Tapi tetap dengan menggunakan Ah, ya lebih slow, lebih tapi slow. pasti gitu. Memang bawaan lebih kalem. Sebetulnya dibilang bawaan nggak bawaan juga, tergantung dari pribadinya masing-masing. Pribadi, oh sebetulnya. iya, tidak semua orang Solo Heeh. lebih Iya. kalem gitu. Karena memang sudah jadi ikonnya orang Solo tuh lembut. Iya. Ya mungkin semua orang penjabarannya seperti itu. Oh, oke. Ini Ya, kenapa lagi sih? Ini Jadi gue masuk-masuk. Iya. Jadi gini, Mbak Dewi itu terakhir main ludruk kapan Mbak Dewi? Setelah Covid ini? Iya, setelah COVID udah pernah main berapa bulan ya, Mek, Itu yang waktu terakhir, kita ke tempat Abah Tio. Sekitar 1 bulan yang lalu. Iya. 1 bulan yang lalu itu kalau nggak salah sekitar tanggal 15 Setelah 16. Covid? Setelah Covid. ya. Udah main ya? Heeh, sudah main. Tanpa penonton ya? Ada live. penontonnya tapi terbatas. Itu Terbatas. sebetulnya buat ini aja ya, seperti buat satu contoh Oh, keluarga. New normal. New normal. Jadi satu contoh ketika diperbolehkan untuk membuat sebuah acara, namun terbatas Yang untuk datang undangan. juga, ya, Oke. Dan itu pun settingan bangkunya pun dikasih jarak Kasih jarak. 1 meter 1 meter. Tetap ikutin anjuran pemerintah. Tetap Betul. dan di situ ketika kita masuk ke dalam studio pun kita harus safety kan. Oh iya. Cuci tangan, pakai masker dan segala macam. Iya. Artinya gini, Bang Komeng ini juga kan sering dengan Mbak Dewi ya, jadi sering jalan bareng, Iya. ya, sering liburan bareng. Iya. Kebetulan kalau saya lihat sering ada acara selalu ya bareng-bareng. Kayaknya sudah paket deh. Kita seru-seruan ya, Ya, Mek, kalau lagi ada waktu. Sebetulnya kalau Komeng sama Mami itu gini loh. Ya. Mami ini sebetulnya bukan siapa-siapa Komeng, dan Komeng pun juga bukan siapa-siapa Mami. Cuman karena kita sudah punya chemistry, Iya. dan akhirnya Mami juga menganggap kita sudah bukan lagi orang lain. Betul, Seperti betul. kayak tulang togu. Iya. Ya kan begitu ketemu kita sudah bukan orang lain lagi. Iya. Dan kebetulan ya kemana-mana aku selalu dikait-kaitkan. Iya. kan? Ke Solo, ke Surabaya, Oh, iya, sampai iya. ke Tuban, Oh, sampai iya, ke iya. Madiun, itu selalu aku dikait-kaitkan. Liburan. Artinya gini, Bang Komeng ini sendiri kan memang Mbak Dewi kan suka bikin acara. Artinya otomatis dong Betul. langsung jadi MC. Eh, Bawa acaranya. tergantung Tergantung. eventnya. Kalau Iya, iya. memang eventnya Luduk itu sudah ada ininya sendiri kan, sudah ada pemain-pemainnya sendiri dan sudah ada MC-nya sendiri. Iya. Jadi aku ditugasnya cuma nemenin dan mengantar ketika kita lagi nggak ada kegiatan, Iya. gitu kan. Maaf, Bang Komeng saya potong. Kita Iya. ada bintang tamu satu lagi. Ini luar biasa. Siapa namanya? Nama saya Joko. Oh, namanya Jo. Oh. Dia selalu ikut-ikutan terus. Ikut-ikutan Pengennya terus. ikut-ikutan Iya. Dia syuting. ikut pengin syuting ya. Oh. Luar biasa. Aku juga artis. Tapi nggak ada masalah ya, dari Iya. baru ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mbak Dewi, kembali lagi ke Mbak Dewi ini. Selama Covid ini kan kita kena Covid ini, semua warga se-Indonesia stay at home, Yes. di rumah aja. Apa yang dilakukan Mbak Dewi selama ada Covid ini, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana? Ya kita gini Kesibukannya. loh, Bang Togu, pokoknya kita tidak boleh tidur terus, kita harus bangkit, Bangkit. harus bikin sesuatu untuk menggairahkan hidup kita, Iya. jangan sampai kita vakum, dan nanti kalau kita vakum juga kita jadinya sakit ya, Sakit. apa itu apa Ya. ini ya, kita pokoknya berbuat semampu mungkin yang ada kegiatan. Harus ada kegiatan. Iya. Dan dilakukan selalu di rumah. Oh. Memang Tapi pada dengan saat catatan safety. Oh, tetap Jadi safety. memang pada saat itu gini Bang Togo. Iya. Ya aku kan boleh bilang hampir 100% kan dekat sama Mami. Jadi tahu banget kegiatan di rumah Mami. Selama Covid dan selama memang harus ada di rumah, kita banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah. Seperti kayak masak, seperti kayak kita melakukan sesuatu yang bersih-bersih rumah, Oke. gitu kan. Itu tetap olahraga. Tetap olahraga, Iya, dan iya. kita juga selalu menjaga diri dan selalu dengan Pakai jarak, masker, jaga itu jarak. penting kan. Iya. Jadi memang keseharian aku ya lebih tahu gitu kan. Iya. Jadi memang tahu banget. Jadi bukan di dalam rumah kita tidak ngapa-ngapain, makan tidur. Tidak. Itu pun juga menjaga imun, ya Iya, kan. iya. Kesehatan selalu ditekankan. Kegiatan-kegiatan dalam rumah lah seperti biasa. Iya. Biasanya kita memang dalam rumah kan. Iya. Cuman satu yang aku nggak lakukan, Ah. main akrobat dalam rumah itu nggak pernah. Oh, nggak benar. Artinya malah. Tapi main piano masih. Main piano masih tetap. ya. Tetap. Cello ya. Betul. Masih. Walaupun tetap. dengan jari kaki pisah-pisahan ya. Iya. Spektakuler. Jadi saya ini jarang-jarang ya ketemu Mbak Dewi, ini susah. Ini saya nunggu waktu Mbak Dewi ini ya, saya sudah calling kira-kira
7 bulan yang lalu, baru hari ini bisa ketemu. Ini berkah banget bisa. Kebetulan Mbak Dewi lagi baru pulang dari, itu pun baru pulang dari Bandung setelah 7 bulan lebih. Nunggunya baru dapat waktu untuk wawancara dengan Mbak Dewi. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Dewi kemarin berangkat ke Bandung dalam rangka apa? Aku menengok anak dan menengok cucu, sekalian mau bikin sesuatu, kita sama-sama makan, bikin nasi liwetan khas Bandung. Luar biasa. Bang Togu sekarang soalnya lain. Ya. Dulu kan cuma nengok anak. Iya. Sekarang sudah punya cucu. Alhamdulillah. Nengok cucu. Makanya sekali nengok ke Bandung. Iya. Sekali liburan. Perabotan yang dibawa bukan hanya 1 mobil. Sekarang sudah 2 mobil yang harus dibawa Ke Bandung. ke Bandung, bukan hanya perlengkapan. Semua ada ya perlengkapan ya. Jadi kemarin itu di Bandung tuh seru-seruan ya. Iya. Konvoy dengan 2 mobil dan Ah. sampai Bandung malam harinya kita bikin satu masakan liwetan ya, Mam? Liwetan kita makan rame-rame. Aduh, seru ya banget. kan? Makan di bawah Aduh, pakai daun. Pakai daun ya. Pakai Berarti ini kalau ada nasi liwet itu biasanya kan ada ikan asin segala. Ya, itu udah pasti. Pasti. Ada ikan asin, ada ikan teri, Iya, teri iya. asin ya. Tapi yang jelas teri bukan teri Medan ya. Bukan. Maka ini bukan bawa Medan dulu. Iya. Oh, ada teri Medan ya. Ada. Nah, ini ikan asin. Ada kan teri Medan, teri Iya. jengki aja ada. Teri jengki. Ada. Jengki itu artinya Kecil. kecil, agak kecil. Jengki. Small. Small, ya. Jengki jangan salah arti loh, bukan jengkol loh ya. Iya. Ternyata Ada orang teri- jadi orang tanya gini, kalau jengki Ah. biasanya orang jengkol. Heeh. Oh, iya. Sekarang ada teri Medan, teri Ah. jengki ada tuh Iya, lah. iya. Sekarang Mbak Dewi ini kesibukannya lebih padat karena sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Artinya main ludruk juga bisa kalau ada calling nih. Hmm. Kalau umpamanya tiba-tiba kangen sama cucu. Yang kedua, tiba-tiba ada job ludruk di Jogja umpamanya. Dengan hari yang bersamaan, Mbak Dewi pilih mana? Ya kita dua-duanya pilih dong. Kita main nuduk dulu, baru pulangnya ke cucu. Waduh, Kan cerdas. adil Wah, kan? Iya, adil. Benar. Nah, pemirsa ya, ini memang betul, harus adil. Jangan sampai tidak adil. Kalau ada job, tiba-tiba melihat keluarga lagi, keluarga juga dilihat, job juga harus dijalankan, harus Makanya juga berbarengan. barokah. Barokah. Barokah itu harus kita syukuri. Syukuri. Jadi harus memberikan kesempatan kepada masing-masing kesibukan. Oke. Kesempatan untuk pribadi, kesempatan Iya. untuk cucu, kesempatan untuk keluarga. Iya. Tapi so far sih buat mami sendiri, urusan keluarga number one. Nomor one. Number one Nomor banget. satu buat keluarga. Iya, satu untuk keluarga. Tetapi job ini memang tidak boleh ditolak karena ini rezeki dari Allah. Iya. Iya. Jadi pada saatnya ngejob ya ngejob, pada saatnya di rumah seperti biasanya ibu-ibu melakukan pekerjaan untuk keluarga. Iya. Gitu. Tapi saya dengar bocoran nih, sedikit bocoran. Katanya- Bocoran rembes apa bocoran? ini gimana? rembes banget. Enggak, soal bocoran banyak loh. Iya, Bocoran ini- kan ada macam bocor gosip, bocor Iya. apa dong? Tik 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 gitu kan. Ini bocoran rembes. Berarti masih bocor tetes-tetes. Iya. Udah kan nggak apa-apa. Itu simpel. Katanya Mbak Dewi ini hobi masak juga, suka bikin kue-kue atau apa, makanan-makanan apa gitu. Di rumah kesibukannya ada juga Mbak Dewi? Iya, setiap hari lah bikin kue Bikin. untuk ngopi anak-anak kalau siang. Oh, selalu bikin kegiatan memasak sendiri. Betul. Dulu katanya ada, saya dengar bocor dari beberapa jenderal yang bilang Mbak Dewi itu katanya bikin wajik apa gitu. Wajik-wajik. Wajik Pandan. apa itu? Wajik apa sih? Wajik hijau. hijau. Dari daun pandan sama daun suci. Oh, Waktu itu pernah kan makan wajiku? iya yang warna hijau. Iya. Itu enak banget. Nah, Ampun, itu enak banget. Bang. bikinanku. Dan saya baru tahu ada wajik warnanya hijau. Biasanya Biasa kan merah. merah. Ya, Iya. itu kan kreatif aku sendiri. Jadi Oh. kita harus mempunyai ide-ide. Ide-ide Nah, Tapi kreatif. memang kita sebetulnya nggak vakum ya, Mas. sebetulnya gini loh, mami itu karena dia mampu untuk membuat sebuah makanan, Ya. jadi mengkreasikan diri supaya tidak monoton dalam hal hidangan meja gitu kan. Iya. Biasalah namanya ibu rumah tangga, walaupun sibuk apapun di luar, dia Nah. tetap akan konsisten sebagai ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga ya. Dia bervariasi menu, bervariasi makanan, supaya nggak boring aja. Iya. Jangan salah Bang Togu. Mami ini sebetulnya perjalanan Bandung Jakarta itu kan lumayan juga menjadi waktu. Iya. Sekarang 2 jam loh. Ke Bandung. Ke Bandung 2 jam. Iya. Dulu kan sekitar 2 jam setengah atau 3 jam ya. Sekarang cuma 2 jam. Iya. Padahal kalau dibilang tuh lelah, tapi Iya. dia masih melakukan pekerjaan di rumah di belakang. Kegiatan di rumah. Lagi bikin rujak. Oh, sekarang ini. Sekarang lagi bikin Wah, rujak. spektakuler. Tokonya untuk pemirsa harus lihat rujaknya Mami seperti Rujaknya apa. itu jadi makanannya itu Mm-mm. setiap hari bikin kesibukan. Jadi tiap hari ada makanan. Iya. Ada yang dimakan, dinikmati. Ya. Apalagi kalau ada tamu udah makanan semua. Terakhir kemarin Mbak Dewi pulang dari Jepang itu baru ini apa sebelum Covid ya?
sebelum Aku sebelum COVID. COVID. dari Jepang ya. Heeh. Di sana keluarga juga banyak. Ada banyak. Banyak juga ya. Keluarga Tapi semua. kalau Mbak Dewi ke Jepang itu biasanya belanja juga nggak sih Mbak Dewi? Iya, selalu dong. Belanja di Jepang. Oh, kesempatan dong Bang Tobu. Oke. Kalau aku sih nggak mau oleh-olehnya, Ah, aku nggak mau oleh-olehnya. kenapa? Mau ininya aja. Iya. Ya cepet dijual. Iya. Ini kan palsu. Aduh, cuma merendah. Apaan sih? Mbak Dewi ini orangnya low profile. Iya. Orangnya sangat ramah tamah. Saya pernah lihat juga Mbak Dewi ini di salah satu tempat perkumpulan berkesenian. Beliau ini sangat rajin, artinya memberikan rezekinya di Iya. sana. Artinya ini orang yang sangat berkah Mbak Dewi ini. Kita doain juga Amin. Mbak Dewi ini biar sehat selalu, rezekinya Amin. ditambahkan. Ini orang yang luar biasa baik banget pokoknya. Jadi gini Bang Tulang Togu, kalau Ya. Mami itu memang orangnya tidak lepas dari buah tangan. Buah tangan. Betul. Satu contohnya ya, Ya. makanan itu setiap kemana pun dia selalu akan ada. Ada makan teng-tengan lah. Teng-tengan. Iya. Terus kemudian kalau jalan kemana pun itu makanan tuh ada. Ah. Di kaki-kaki Di mobil. mobil nih. Ah, Kadang-kadang aku suka risih. Ah. Ini makanan semua isinya kaki aku mau duduk di mau nginjek kaki taruh di mana? Kalau Taruh di banyak mana? makanan. Nggak mungkin dong kepalanya di bawah, aku kakinya di atas. Iya. makan kan, gitu. Itu namanya juga balik. Heeh. Aku bilang begini, Mami, Iya. mau bawa mobil apa lagi? Iya. Mau mobil yang kecil tetap akan penuh. Ditambah lagi pakai mobil yang gede. Iya. Tambah penuh lagi tuh makanan. Betul. Sekalipun bawa bus, kurasa bisa penuh juga tuh bus. Oh iya. Setiap tempat berhenti beli, setiap tempat belanja, setiap tempat belanja. Heeh. Aku pikir asik nih bawa mobil gede. Iya. Aku bisa pulang dengan nyaman dan dengan tidur tenang. Iya. Ternyata tidak juga. Makanan lagi di Tidak dalamnya. juga harapan gue seperti itu. Ah. Makanan di bawah sampai ke kepala tuh makanan ada semuanya. Habis setiap ada tempat makanan, tempat jajan, oleh-oleh, Heeh. selalu mampir Selalu untuk mampir. dibagi-bagikan ke orang. Dibagikan. Subhanallah. Jadi dia lebih memikirkan oh ya gue jalan. Heeh. Yang dipikirkan bukan siapa-siapa. Iya. Aku harus bagi ini, aku harus bagi ini, aku harus bagi ini. Iya. Bahkan gue yang ikut pun harus kebagian. Oke. Siapapun yang ikut harus kebagian. Iya. Makanya tulang togi ikut. Oh iya. Nggak ikut kan, kesian deh lo. Mudah-mudahan next time Tulang Togi ikut. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Dewi lagi, Mbak Kirun itu Abah, kenal sejak tahun berapa? Dia kan adalah seniman besar di Indonesia, Mbak Ya, aku Kirun. sih tahunnya juga udah, aku sebelum main duduk juga udah tahu, udah kenal. Aku masih sekolah juga udah dengar. Mbak Kirun, Nah, satu kampung di Solo, dari Solo enggak, juga? jauh dari Solo Medion ya, main 1 jam. jauh ya. 1 jam dari Madiun Solo tuh lumayan jauh. Oh, Nggak 1 jam kali 2 jam kali nah. Ngetol, Iya, kalau ngetol ngetol. 1 jam, kalau jalan 1 biasa jam. 2 Kalau Iya. tol itu 1 jam Madiun Solo, tapi kalau Solo Madiun kalau naik nggak tol itu sekitar 2 jam 2,5 jam. oke. Karena sekarang kan Dia udah orangnya banyak tol, kan. baik dan dia orangnya juga rajin, sabar, Sabar. memberi ilmu. Ilmu, Ketika berbagi kita- ilmu iya. ya, Mbak Berbagi Dewi, ilmu. ya. Dan bukan hanya berbagi ilmu aja Pak, Iya. Abah Kirun yang aku tahu tuh dia memang merangkul. Iya. Merangkul menjadi satu wadah. Ayolah kalau memang kalian berada di bidangnya, Kalian mau ikutlah. belajar, Ya kan belajarlah sampai belajar lah bisa. gitu kan. Wih, luar biasa. Jadi menganggap mereka adalah orang seni dan mereka mampu di dunianya, di bidangnya, ayolah kita rangkul. Angkat bersama kayak iya. gitu. Jadi Mbak Dewi ini main ludruk atau main wayang orang itu sama Mbak Kirun sudah berapa tahun yang lalu? Aku kira-kira 1 tahun ya, Men. 1 tahun. Gini, kalau kenalnya sih memang sudah lama, cuman baru dekatnya itu akhir-akhir tahun ini. Iya, artinya Tahunan. sudah satu panggung. Iya, sudah satu panggung tuh bulan akhir-akhir ini sudah Hmm. mulai satu panggung dan Oh, sudah berapa kali satu Hmm. panggung dengan Abah Kirun dan itu pun juga dilakukan di studionya beliau. Oke. Jadi tidak Abah Kirun tidak ke Jakarta, namun kitanya yang ke studionya Ke beliau. studionya, iya. Karena Abah Kirun di sana kan di Padepokan tuh kan ada studio, Ah, studio Studio besar. ludruk Iya. dan Ah. besar, dengan semua alat-alat musiknya Gamelan, komplit, gamelannya komplit. gamelan komplit semuanya Wih, luar ada biasa. sama. Sinden-sindennya. Jadi studio itu memang dibuat dan disetting untuk kegiatan syuting. Oh, berarti syutingnya bisa di situ. Bisa dilakukan. Berarti besar sekali. ya Besar studinya? sekali. Dengan artinya di situ sinden-sinden juga Ada Ada. semuanya. ada. Heeh. Pemain lakon yang lain pun Juga dia ada Ada. merangkul orang waria-waria itu untuk untuk berkesenian di Iya. sana. Pokoknya kita menghargai. Tanpa pandang bulu lah siapapun Ah, direkrut di iya, sana. betul. Artinya Mbak Kirin itu kita bukan membicarakan Mbak Kirun, tapi orang baik harus kita Iya. ceritakan Betul, kebaikannya. betul. Artinya dia merekrut orang itu dengan genre apapun, Iya.
dia rekrut untuk untuk meramaikan industri kesenian ludruk di Indonesia Iya. maupun wayang orang gitu ya. Dan Abah Kiro tuh bukan hanya merekrut loh, bukan hanya merekrut dan merangkul, tapi tetap dihargai. Iya. Dihargain sebagai Pusat-pusat. pemain. Iya. Kita sebagai pemain, Iya. take and give-nya ada. Oh, luar biasa. Bukan berarti kamu mau belajar, mau latihan ayo di tempat aku. Eh. Yang aku tahu ya, Iya. tetap dia akan ada ya Iyalah. Ada ada UPT lah. Iya. Tetap tetap menghargai orang dengan Betul. itunya. Karena mungkin orang perlu transportasinya. Betul. Jerih payah orang Betul, aja. jerih payahnya. Itu salutnya kita berdua, salutnya Komeng dengan Mami ini, dengan Abah Kiron, walaupun dia merangkul, tapi tetap akan dipikirkan tentang transportasi dan akomodasi. Oke, luar Karena dia biasa. juga punya di rumah itu, studio itu bukan hanya panggung sebesar seperti di Taman Mini. Iya. Itu besarnya sama dengan di Taman Mini. Wih, luar Berarti biasa. kan Luas. luasnya seperti apa? Di belakangnya pun dia punya sebuah penginapan. Oh. Penginapan ketika pemain-pemain yang memang tidak pulang Tamu-tamu. untuk rumah, dia bisa singgah di Hidup situ. Oh, Bisa aduh. singgah dan bisa Apa? bisa bermalam di Abah Tempat Kiron dia. karena Oke. sudah disiapkan kamar-kamar yang banyak banget. Iya. Nah, kembali lagi kalau kita tadi bicara Mbak Kirun ini luar biasa, kita doakan beliau sehat. Oh pasti. Kita doakan biar Mbak Selalu Kirunnya sehat, sehat, pasti. selalu sehat berkah karena orang Amin. tua itu. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya juga. Amin. Nah, kembali lagi ke Bang Komeng sebagai MC. Mhm. Bang Komeng ini aslinya dari mana sih sebetulnya? Ada yang Sebetulnya- bilang Bang Komeng itu orang Chinese, tapi saya lihat kok nggak mirip gitu. Mirip sedikit. Iya, Mirip-miripin aja. mirip. Aslinya mana sih sebenarnya Bang Komeng ini? Sebetulnya asli aku tuh orang Dia Jawa dari Barat. Dynasty. Aku sebetulnya asli orang Jawa Barat. Heeh. Berhubung Bapaknya Sunda ya? Iya, Iya. Sunda dan Jawa sih sebetulnya. Ada Oh. Sunda dan ada Jawa. Jadi Ya. kita kan pertengahan antara Jawa dan Sunda. Mm. Terus belajar lah untuk mengikuti beberapa Kegiatan. sanggar dan kegiatan di Ancol pada saat itu. Yes. Dan ada menemukan sebuah jalan di situ. Ah. Dan sampai akhirnya aku menjadi seorang Komeng. Nah, Pada saat itu ditawarin sama Pak Ali Sahab. oh, Ali Salah Sahab, satu sutradara, sutradara dan produser ya. sutradara. Ali Sahab buat almarhum Bapak Ali Sahab, semoga tenang di sana ya. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah ya. Betul. Amin. Kita juga nggak lupa akan jasa-jasanya Iya. sampai mengangkat nama Komeng. Ah. Kenapa dinamakan Komeng Ancol? Pada waktu itu kan bingung dia akan menamakan saya, dan memang nama saya sebetulnya Komeng kan. Oh. Udah aku embel-embel Ancol aja. Tadinya mau dibilang Komeng Putri Duyung, Ah. ya kan? Kalau Putri Duyung kan kita mencakup satu titik, Putri Iya. Duyung takut ada somasi dong. Oh, iya. Pak, lebih baik Komeng Ancol, karena Iya. Ancol kan memang Komeng tinggalnya di kawasan Ancol. Oke. Jadi tidak akan ada masalah. Gitu. Iya. Luas ya. Iya, Ancol. kalaupun Komeng Ancol kan luas. Ancol. Iya, seperti Mami bilang, kalau Ancol kan luas, memang benar luas. Iya. Makanya Komeng Ancol, ketika ada pertanyaan, kenapa namanya Komeng Ancol? Ya memang aku tinggal daerah Ancol. Iya, oke. Dari situ berjalan, dan pada akhirnya sampailah ketemu dengan sahabatku Yulia Rahman pada Ah, saat itu. Yulia Rahman, ya, Iya. salah satu artis Indonesia ya. Iya, dan Yes. Yulia Rahman pada waktu itu sedang ada pembuatan program Playboy Kabel. Mm-mm. Kebetulan kurang satu Heeh. hostnya. Heeh. Sebetulnya bukan kurang, Bang Togu. Iya. Sudah ada orangnya. Ah. Cuman Mas Helmi kurang cocok dengan yang Ilmiah ya? Ilmiah ya. Iya. Triwarsana pada saat itu kan aku di bawah benderanya Triwarsana. Wah, itu besar dulu. Iya. PH-nya itu besar Betul, sekali. tidak cocok dengan yang satu orang ini. Heeh. Terus Mas Helmi ngomong dengan Julia, ya kalau boleh jangan dia, usahakan cari orang yang ancur-ancur banget, yang jelek-jelek banget. Iya. Dan kebetulan kriterianya ada di gue. Iya. Julia ingat, oh aku punya Pak. Pada Ah. saat itu kan tren warna rambut kan belum rame seperti sekarang ya. Iya. Dan aku udah dari jeder rambut. Heeh. Ada telepon lah. Ah. Begitu telepon sampai ke kantor Triwarsana di Tanah Abang. Heeh. Di Tanah Abang 2 sana, Ah. Mas Helmi cocok. Oh, itu awal mula bekerja sama. mulanya, iya, Menyemak- cocok hari kontrak dan kerjasama sampai dengan 6 tahun. Wais, Di luar Playboy biasa, Kabel, sangat spektakuler. gitu. Itu ya. Heeh. Pada zaman itu memang itu salah satu tontonan favorit. Betul. Nonton juga ya? Saya nonton kan yang ditayangin di RCTI apa di mana sih dulu? Di SCTV. Oh, udah berubah Emang cepat artis amat. boleh nonton juga ya? Boleh Boleh dong. dong, Kok artis Men. nonton Loh, artis? saya boleh dong. Saya Playboy Kabel dulu nonton. Karena apa? Jangankan itu.
Mbak Dewi manggung aja saya tonton. Tapi Kadang- kalau Hah? kalau Bang Togu sih kayaknya nonton Pelabai Kabel bukan nonton acaranya, nonton kasusnya. Iya, karena memang Belajar. di situ ada jadi kita di situ kadang makanya saya bilang Pelabai Kabel itu salah satu tontonan hiburan tetapi bisa menjadi sebuah inspirasi juga gitu. Inspirasi bagi orang-orang yang demen selingkuh harus berhati-hati. Iya gitu. Tapi keren lah pokoknya tontonan itu. Jadi itu awalnya dipanggil nama Komeng Ancol. Iya. Tapi karena memang Komeng itu aslinya dari Ancol. Dari Ancol. Oh, itu makanya dipanggil Komeng Ancol. Iya, sekarang. makanya- Siluman Ancol. Makanya begitu counter dengan Mas Helmi Yahya 6 tahun ya nama besar Komeng Ancol itu sebetulnya membesarkan adalah almarhum Bab Ali Sahab kan. Sampai Oke. sekarang sudah terkait Ada campur itu. tangan dinginnya. Ada campur tangan dinginnya. Betul. Bang Komeng spektakuler luar biasa juga. Ini kembali lagi ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, tapi ngomong-ngomong keluarganya almarhum Mas Mami Prakoso itu masih Didi Kempot ini ponakan atau Ya, keluarga? bapaknya dia pernah adiknya ibu saya ya sepupu. Oh sepupu, iya. Itu keluarga seniman yang hebat itu. Makanya kita doakan biar diampuni segala dosanya almarhum Mami maupun Mas Didi Kempot dimasukkan di surganya Allah. Amin. Amin. Itu keluarga hebat. Jadi keluarganya mereka ini keluarga seniman semua ya? Ya, betul. Keluarga seniman semua. Nah, jadi Mbak Dewi itu kok bisa tertarik sih dengan ludruk? Padahal kan orang tahu Mbak Dewi ini sukanya berbisnis juga ya. Kok bisa tertarik ke ludruk? Mbak? Ya mungkin sudah ada darah keturunannya, jadi tiba-tiba dengan sendirinya Mengalir darah itu. mengalir. Ya tapi kan mungkin ikut-ikut manggung-manggung aja. Ini kok bisa beli peralatannya gitu loh. Ini yang saya artinya kan gini, kalau Mbak Dewi umpamanya hanya seniman terlibat ya kan. Ini coba alatnya dibeli semua. Ini kenapa? Justru itu dulu eyang saya juga begitu, punya semua gamelan sampai 2 perangkat. Dulu eyang saya itu gurunya Dalang Narto Sabdo, jadi eyang saya juga seniman. Gitu. Oh. Selain jadi sesepuh juga seniman. Iya. Secara darahnya Mami ini, secara darahnya memang ada darah seni. Iya. Dan kebetulan dia juga Mami juga ini kan sering ngantar anak si Hiro, anaknya Mami. Iya. Itu kan tergabung di Lenong Bocah, Lenong Bocah. Aditya Oh dulu Buma. sama Aditya Buma Iya, ya? sama Aditya Buma di Lenong Bocah kan Hiro. Iya. Nah, Mami kan sebagai orang tua selalu mengantarkan anaknya ke sanggar. Iya. Di samping ada darahnya dan dia juga punya mimpi. Iya. Coba gue ya, yang di atas panggung bukan anak gue. Iya. Itu kan, itu yang terangan-angan hingga saat ini. Iya. Ternyata akhir berjalannya waktu tercapai juga Mami sekarang di atas panggung. Iya. Yang dulu cuma berangan-angan dan mimpi. Iya. Artinya karena sering melihat jadi menginginkan tampil di sebuah panggung. Iya. Luar Makanya biasa. kita ini kan jangan berhentilah bermimpi. Bermimpi, iya. Karena bermimpi itu suatu saat akan menjadi kenyataan. Amin, Itu amin, aja. amin. Dan kebetulan kami juga sama Mami. Iya. Sebetulnya ini ada cerita lucu. Iya. Nah, ini cerita ini lucu nih. Ini lucu keren nih. Iya. Jadi gini, Iya. cerita lucunya Mami itu sebetulnya komik sama Mami itu bukan baru-baru sekarang deketnya. Iya. Bukan. Dari kecil pun aku sebetulnya deket sama sama Mbak Dewi Mami. ya. Tapi aku nggak ngeh. Iya. Tapi aku nggak ngeh kalau Iya. Mami tuh dulu pernah. Jadi aku dulu kan MC di dunia anak-anak. Terkadang kan mereka anak-anak Aditya Bumi kan suka ikut lomba. Lomba passion, lomba apalah dan segala macam. Lomba nyanyi dan segala macam dan salah satu di situ aku jadi MC-nya. Iya. Gitu lomba Seru. jebret nih kayak Mami pada datang. Ada Pak Hendi pada dulu pada saat itu ya, ada mamanya Eno ya. Ada Lia Waude itu kan pada kumpul di situ. Udah pada lomba. Begitu sudah lomba udah selesai, ada sebagian anak yang kalah. Iya. Gue dikejar Kenapa? sama mama-mama yang nungguin. Gila lu ya, anak gue bagus lu, kenapa gak dimenangin? Iya. Ih, mana gue tuh emang gue jurinya. Iya. Nah, salah satunya beliau. Pada zaman itu. Iya, ini salah satu Itu dia ini ngomel sebut juga. kenal ya. Akhirnya jadi akrab. Nah, Iya. Lama dulu. Tahun berapa kira-kira itu? ya pokoknya di tahun 2000-an gitu deh. Tahun 2000. Tahun 2000 udah tahun 2000 lebih ya 2000. Udah lama sekali lah ya. 2009 deh tahun 2000. Masih kecil-kecil kita kan. Iya. 2009 2000
Iya bener ya Mam ya. Terus ketemu lagi yang bawa Ketemu Deden, lagi ya, ceritanya gitu. aku punya sahabat namanya Deden. Dibawa ke rumah Mami. Meng, mau ikut nggak main ke rumah teman aku, sahabat aku gitu kan. Siapa? Ibu Dewi, suaminya orang Jepang ya kan. Iya. Aku pikir-pikir, oh ya udah deh, aku nggak pikir panjang, aku ikut main. Kok pas sambil kayaknya pernah deh orang ini siapa ya? Aku I don't care lah, aku pikir aku bermain aja sebagai tamu ya kan. Iya. Baru bercerita kaitan ini ya ternyata orang deket juga zaman dulunya. Ini langsung sering ngomelin gue. Iya, Aduh dulu. kok nggak menang lu ya? Lu MC gimana sih lu ya? Ini kan Akhirnya- ada ibu-ibu kan rumpi. Betul. MC sama juri tuh beda. Iya, Bener jadi nggak? ini yang tanding anaknya, yang protes maknya. Kita pula. Kau- Tapi ada di sini ada makna, artinya ada pesan juga. Artinya dulu ribut tapi akhirnya kompak. Ada hikmahnya. Seperti ya. ada hikmah seperti keluarga besar. gitu, Iya, kan. dan dia itu menjadi sebuah kebanggaan Komeng juga. Lama tidak ketemu dan berpuluh-puluh tahun baru ketemu Diketemukan lagi lagi. di sini. Diketemukan lagi. Dan yang Luar lucunya biasa. lagi dipertemukannya bukan di jalan. Dipertemukannya di rumahnya beliau. Oh. Ya sudah lah, jadi keluarga Jadi kita. keluarga besar. Heeh. Iya. Itu satu paket deh. Satu paket. Pokoknya Mbak Dewi ada acara pasti MC-nya Iya. Bang Komeng. Nah, pemirsa dimanapun berada, wah ini luar biasa, berkah sekali. Saya sekarang berada di tempatnya Mbak Dewi ya, ini luar biasa, ini susah, jarang-jarang bisa ketemu bersama dengan Bang Anda Komeng yang spektakuler, salah satu seniman yang low profile Bang, orangnya luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti next time kita undang mereka mau lagi episode 2 dong. Ya, oke, itu aja yang bisa kita sampaikan pada hari ini dalam acara Bukan Cuap Kaleng-Kaleng bersama Gelondang-gelondang. Dewi Katayama. Mbak Dewi katanya. Saya Komeng Ancol. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.